Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Serli dengan NIM yang tertera pada layar. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Untuk pengertian frekuensi menurut Syarif 2018, yang menyatakan bahwa frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang ini menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Pada sistem satuan internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz atau disingkat dengan Hz. Menurut Prasetyowati et al. 2017, pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Jadi frekuensi sebesar 1 Hz ini menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi 1 kali per detik. Jadi frekuensi ini dilambangkan dengan huruf F kecil. Untuk panjang gelombang suara ini merupakan jarak dari suatu gelombang suara. Nah, untuk lambangnya biasanya dilambangkan dengan lambda, bisa kita lihat pada layar. Kemudian untuk hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Frekuensi ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan panjang gelombang, di mana semakin besar frekuensi sumber bunyi, maka panjang gelombang yang dihasilkan ini akan semakin pendek. Adapun rumus kecepatan suara yaitu C sama dengan lambda dikali F, di mana C ini merupakan simbol dari kecepatan suara, sedangkan lambda ini adalah simbol dari gelombang suara, dan F ini lambang dari frekuensi. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Jadi frekuensi tinggi dan frekuensi rendah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk frekuensi tinggi, ia memiliki data yang semakin jelas, itu untuk kelebihannya, sedangkan untuk kekurangannya yaitu cakupan areanya yang sempit. Sedangkan untuk frekuensi yang rendah memiliki cakupan area yang luas, dengan kekurangannya yaitu adalah data kurang jelas. Baiklah, untuk perhitungan lebar deteksi dasar kita perumpamakan menjadi segitiga yang diketahui A, B, dan juga C. Kemudian kita bagi dua, sehingga yang diketahui itu A dan C-nya saja. Yang kita ketahui yaitu depan dan sampingnya saja. Jika diketahui depan dan samping, berarti kita menggunakan TAN untuk penyelesaian dari perhitungan lebar deteksi dasar. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soal. Diketahui C sama dengan 1500 meter per sekon dan frekuensinya itu sama dengan 40 kHz. Dengan alfanya itu sama dengan 26 derajat. Untuk penyelesaiannya pertama kita masukkan rumus yaitu lambda sama dengan C per frekuensi, yaitu sama dengan 1500 dibagi 40. Didapatlah hasil 37,5 meter. Untuk tannya sama dengan depan per samping. Untuk tan 13 ini didapat dari alfa yang bernilai 26 derajat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang berbentuk segitiga, kemudian kita bagi 2. Jadi di sini 26 ini dibagi 2 menjadi hasilnya adalah 13, sehingga kita buat di sini adalah tan 13. Kemudian kita masukkan nilai dari kita mencari lambda tadi 37,5 meter ini, kita masukkan ke dalam data samping. Kemudian untuk tan 13 itu hasilnya adalah 0,46. Kemudian 0,46 ini kita kalikan dengan hasil dari lambda tadi, yaitu 37,5, hasilnya didapat 17,25. Untuk lebar deteksi, kemudian dari hasil X tadi itu kemudian kita kalikan dengan 2, yaitu didapatlah hasil 34,5 meter, sehingga lebar deteksinya adalah 34,5.
Untuk rumus luas yaitu kita menggunakan segitiga. Jadi rumus segitiga yang kita gunakan dimana setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya itu adalah 34,5 dan tingginya itu adalah 37,5. Sehingga didapat 646,875 meter pangkat 2. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sama saja seperti cara soal yang pertama, hanya kita ganti itu pada frekuensi yang diketahui adalah 50 kHz. Hasilnya sama juga, yaitu hasilnya yang didapat itu adalah 414 meter pangkat 2. Kemudian untuk lebarnya adalah 26,6 meter. Untuk soal ketiga yang diganti juga hanya frekuensinya saja, yaitu menjadi 150 kHz, di mana lebar deteksinya didapat 9,2 meter dan luasnya adalah 46 meter pangkat 2. Untuk soal yang terakhir yaitu frekuensinya diubah menjadi 200 kHz dengan hasil lebar deteksinya itu adalah 6,9 meter dan luasnya yaitu 25,875 meter pangkat 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu yang pertama, frekuensi ini adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan. Untuk kesimpulan kedua, yaitu panjang gelombang adalah jarak dari satu gelombang suara, biasa dinamakan dengan lambda. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu frekuensi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dan yang keempat, itu adalah frekuensi tinggi dan rendah, ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kelima, semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil luasan dari BIM-nya. Inilah daftar pustaka yang saya kutip. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.